Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Terus. Ya, jangan bawa bola apa itu. Jalan terus. Yang botak, Pak, botak. Mulus dada. Menyaksikan 15 wakil rakyat di DPRD Muara Enim, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR pada tahun 2019. 5 orang masih bertugas di DPRD Muara Enim periode sekarang dan 10 orang pada periode 2014-2019. Korupsi massal dengan anggota DPRD sebagai tersangka seperti ini bukan hal baru. Sudah sering terjadi, alias bolehlah disebut cerita klise. Para tersangka selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 bertugas melakukan pengawasan atas kinerja Bupati beserta jajarannya khususnya terhadap program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Para tersangka diduga menerima pemberian uang sekitar 3,3 miliar. Ahmad Yani yang dipaparkan Pak Alex Marwata adalah Bupati Muara Enim yang diganjar 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Palembang pada Mei 2020. Majelis Hakim menyatakan pengusung program Merakyat Itu atau Muara Enim untuk Rakyat terbukti mengatur dan memanipulasi proses lelang 16 proyek perbaikan jalan. Dia juga meminta fee 15% dari nilai proyek. Pada Januari 2021, MA memperberat hukuman untuk Ahmad Yani menjadi 7 tahun penjara. MA menyatakan mantan Bupati Muara Enim itu menerima uang sogok sebesar 2,1 miliar rupiah dari 16 proyek perbaikan jalan. Sementara Aris HB yang saat kejadian menjabat Ketua DPRD diganjar 5 tahun penjara plus denda 300 juta rupiah. Adapun si penyuap divonis 3 tahun penjara plus denda 250 juta rupiah. Nah, pemirsa, mungkin gantian mengelus dada karena tak hanya berhenti pada 15 anggota DPRD Muara Enim yang berstatus tersangka. Pada September lalu, KPK menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten setempat sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Jadi totalnya sudah 25 orang. Sangat mungkin jumlah itu masih akan bertambah. Jumlah itu berarti lebih dari 50% jumlah anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Ini benar-benar massal. Mesti tidak sebesar kasus suap yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka pada tahun 2018. Waktu itu, DPRD Kota Malang sempat lumpuh selepas penahanan 41 wakil rakyatnya, hanya menyisakan 4 orang. Korupsi, entah itu dilakukan bersama-sama alias massal atau dilakukan sendirian, pasti bakal terendus pada waktunya. Terlebih jika dilakukan secara massal, sebab ada saja celah menganga dari praktik jahat menggarung duit rakyat. Masih suburnya praktik korupsi termasuk oleh anggota DPRD yang dilakukan secara massal membuat kita bertanya, jangan-jangan hukuman yang dijatuhkan penegak hukum kepada para maling duit rakyat itu tidak menerbitkan efek jerah. Akhirnya, tak efektif pula untuk mencegah. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2020, vonis untuk terdakwa korupsi rata-rata memang ringan, yaitu 3 tahun 1 bulan. Asal tahu saja, 760 terdakwa divonis kurang dari 4 tahun, dan cuma 18 terdakwa yang divonis berat di atas 10 tahun penjara. Agaknya, hukuman kepada terdakwa kasus korupsi mesti diperberat. Bahkan,
Pada kasus tertentu, hukuman maksimal seperti seumur hidup layak ditimbang. Sekali lagi, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Pelakunya yang terbukti mencuri duit rakyat tidak boleh ongkang-ongkang kaki di sel tahanan karena hukumannya terlalu ringan.